Alhamdulillah, wassallallahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati pengurus Masjid Babul Ilmi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Babul Ilmi yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, luar biasa nih. Tidak biasanya kita sore-sore berkumpul di luar bulan Ramadan. Alhamdulillah ini bisa berkumpul 200 orang ya tadi. Ya, luar biasa Allah menggerakkan kemudahan bagi kita semua, dan semuanya ini juga bagian dari pengorbanan yang hari ini dan juga kemarin kalau di Tanah Suci saudara-saudara kita sedang berjuang, sedang meneladani bagaimana Nabi Nuh Ibrahim dan juga Rasulullah melaksanakan salah satu syariat Islam, yaitu haji. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, memang nuansanya ini berkorban. Ya, ibu-ibu berkorban sore ini meluangkan waktunya dan segala urusannya di rumah. Pun demikian saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sejatinya kalau hari-hari seperti ini saya itu biasanya memang harus ngirim-ngirim sapi. Hari ini saya harus kirim 400 ekor sapi ke seluruh penjuru titik ya, yang paling jauh itu sampai di Jogja. Dan kita dugi Mesir, mengalir dugi Semarang. Karena didhawuhi oleh Pak Agung, diminta ngisi tausiah, ya mau tidak mau harus mengorbankan aja. Walaupun urusannya juga sama-sama penting, ya, mengorbankan. Tapi insyaallah mudah-mudahan semua pengorbanan ini kita niatkan untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, suri tauladan kita, dan juga pemimpin kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi Allah, memang Allah memberikan syariat haji ini. Ya, ini memang salah satu ibadah yang nilainya itu memang sangat besar. Ya, sangat besar, karena ibadah itu pahalanya berbanding lurus dengan pengorbanan seseorang. Ya. Ibadah zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu mendapatkan pahala, tapi nilai pengorbanan cuma sidik, paling nahan rasa ngantuk. Nggih betul. Nggih. Jadi apa itu ibadah zikir itu ininya kan ngantuk. Namanya itu hambatannya, kesulitannya. Itu mudah. Kemudian ibadah sholat, ya, di samping butuh keikhlasan juga butuh pengorbanan waktu. Ya, itu pahalanya jauh lebih besar daripada zikir. Ibadah puasa lebih besar lagi, karena di situ ada keikhlasan, ada apa tuh, menahan rasa haus dan lapar, lebih besar lagi. Nah, kalau haji ini tidak sekedar waktu, tenaga, keikhlasan, tapi juga di dalamnya jiwa. Ya, ibadah haji itu memang harus siap pengorbanan jiwa. Maka pahalanya
yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah lainnya. Mungkin kalau di ranking itu yang pertama memang jihad. Karena jihad itu nilai pengorbanan tenaga, pikiran, harta dan jiwa tentu lebih besar daripada haji. Haji lebih besar daripada puasa. Puasa lebih besar daripada sholat dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika saudara-saudara kita berhaji, maka kita kemudian diberikan ibadah yang tidak kalah besar pahalanya, yaitu dengan ibadah korban. Dan kita tahu sendiri pahala ibadah korban tentu beda dengan ibadah yang lainnya, dan tidak semua orang memang diberi kesempatan untuk bisa beribadah korban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita teringat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah dulu, dan semua pengorbanan itu berakhir dengan pertolongan Allah. Kita belajar Bapak Ibu semua dari sebuah kisah, di kisah peperangan, yaitu perang Khaybar. Ya, perang Khaybar. Kalau sudah pernah dijelaskan, ya ini mengulang saja. Perang Khaybar. Bapak Ibu, perang Khaybar ini perang untuk menguji keikhlasan dari para sahabat dalam berkorban di jalan Allah. Ya, dalam berkorban di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu, ini satu-satunya perang, ya, satu-satunya perang yang oleh Allah sudah diberikan kepastian bahwa perang ini akan dimenangkan oleh umat Islam, dan harta rampasan perangnya itu banyak sekali. Ya, ini kalau tidak ikhlas pasti akan mempengaruhi nilai perjuangan dari para sahabat. Maka Bapak Ibu, ini satu-satunya perang yang sudah didahului oleh turunnya sebuah ayat. Bapak Ibu nanti bisa membuka surat Al-Fath ayat yang ke-20. Surat Al-Fath surat yang ke-48. Ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan, moga bisa disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adakumullahu maghanim katsiratan takhudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah telah menjanjikan kepadamu rampasan perang yang banyak yang nanti dapat kamu ambil. Maka dia menyegerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dia menahan tangan atau mencegah manusia dari upaya penganiayamu agar kamu mensyukurinya, agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, perintah untuk memerangi kaum Yahudi Bani Nadir, yaitu di Khaybar, itu turun berkenaan dengan ayat ini. Jadi ayat ini turun, itu perintah untuk berperang, memerangi orang Yahudi yang hari ini saudara-saudara kita sedang berperang juga ya, di bumi Palestina. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa kalian akan menang dan akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, maka kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat, dan Nabi hanya membolehkan
ini adalah sahabat-sahabat yang pernah atau ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah itu Nabi dan para sahabat itu saat umat Islam itu masih dalam kondisi genting bersama Quraisy, kaum kafir Quraisy, tapi Nabi dan para sahabat mendatangi ke Mekah dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kemudian ditolak dan Allah hanya membolehkan sahabat-sahabat yang pernah ikut ke Hudaybiyah ini karena sudah teruji keikhlasan dan pengorbanan baik jiwa maupun hartanya. Jadi sahabat yang ikut ke Mekah, padahal di Mekah di sana itu sudah orang Quraisy masih belum bisa menerima Islam, tentu kan resikonya jiwa dan hartanya. Tapi sahabat itu ikhlas, mau datang, mau ikut. Maka orang ini, sahabat-sahabat ini yang hanya boleh ikut dalam menang itu. Dan oleh karenanya ini kemudian dijadikan harta rampasan perang yang banyak. Jadi Khaybar ini Bapak Ibu, ini kalau mungkin kita ada di Mekah, di Madinah, itu di makam Baqi lurus. Nanti kalau haji atau umrah dicoba menapak tilas ke Khaybar ini. Jadi Khaybar ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang sangat memusuhi Islam. Tetapi di sana itu wilayahnya sangat subur, Bapak. Subur, kebun-kebun itu buahnya juga sangat lebar, orangnya kaya. Orangnya kaya di Khaybar. Maka ketika bisa menaklukkan Khaybar ini, itu harta kekayaannya luar biasa yang bisa diambil oleh umat Islam untuk perjuangan. Memang banyak, ya, Bapak Ibu. Maka ketika turun ayat ini, kemudian Nabi mengabarkan kepada para sahabat, ada sahabat yang pengen ikut. Jadi ternyata sahabat dulu ya bisa pengen dunia, Bapak Ibu, ya. Ya, ibu-ibu saya senang dunia, benar. Benar nggak? Oh, ya. Sidik apa kata? Oh, cekak. Ya, berarti itu saya normal. Sahabat itu gitu saya butuh. Jadi ketika ada iming-iming harta rampasan perang yang banyak, sahabat juga tertarik untuk ikut perang. Tapi oleh Nabi kemudian diberikan peringatan, kamu boleh ikut, tapi tidak dapat jatah rampasan perang. Ternyata sahabat juga ngepel. Jadi sahabat juga nggak mau. Mosok main perang nggak dapat ghanimah harta rampasan perang. Maka benar, hanya sahabat yang memang tulus ikhlaslah yang boleh berangkat. Ini nanti sangat berkaitan dengan korban, ya Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang ikhlas yang tentu pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di perang Khaybar ini. Ya. Baik, sudah terkumpul Bapak Ibu sahabat-sahabat yang akan menaklukkan benteng-benteng di Khaybar. Ya. Maka Nabi harus memilih siapa ini pemimpin perangnya. Siapa yang pantas jadi pemimpin perang? Bapak Ibu, saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku sampai basa Jawa niku jinjit. Padahal Umar itu sudah tinggi, besar. Supaya apa? Biar kepilih menjadi pemimpin perang. Karena pemimpin perang Khaybar ini sudah dijanjikan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Allah meridhoinya dan ia ridho. Dan memang pemimpin ini sudah dijanjikan oleh Allah orang-orang yang pokoknya tomat-tomat lah. Wes tanda bandingannya. Sampai Umar bin Khattab dia sampai bilang begini,
saking karena nilai keutamaan yang diberikan oleh Allah. Padahal saya Bapak Ibu, perannya sekarang kalian perang zaman biyen itu benten. Bentennya apa? Kalau dulu perang niku sing maju pertama panglimanya. Nek sakniki ya rojone. Jadi dulu pemimpinnya dan perangnya itu duel 1 lawan 1. Jadi toh nyawa. Pokoknya nek ra mati yo mateni. Cuma 2 pilihannya. Tapi itu oleh Umar bin Khattab sangat diinginkan menjadi pemimpin perang. Tetapi Nabi kayaknya sudah punya firasat lain. Pokoknya semua yang menjadi pilihan Nabi pasti ada kebaikan, ada keutamaan, pasti yang terbaik. Maka Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, walaupun dia mantunya, tapi bukan karena faktor itu. Maka dicarilah Ali bin Abi Thalib. Dicari-cari oleh sahabat diberitahu, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Ini tenang, ini tenang, sedang sakit mata. Maka kemudian Nabi bawa ke sini Ali bin Abi Thalib. Maka setelah dihadapkan kepada Nabi, maka kemudian Nabi nyebul, meniup mata dari Ali bin Abi Thalib ini dan seketika juga itu sembuh. Nah ini mujizat ya Bapak Ibu, aku dicontoh. Ini mujizat. Ya. Walaupun juga kadang sembuh ya, sembuh. Sembuh Bapak Ibu. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib ditunjuk menjadi pemimpin perang. Oke, sudah ditunjuk pemimpinnya, kemudian berangkatlah rombongan Nabi ini. Ya. Berangkatlah rombongan Nabi ini. Di tengah jalan Bapak Ibu, rombongan ini bertemu dengan seorang penggembala kambing. Oleh Nabi, penggembala kambing ini diajak masuk Islam. Jadi itulah Nabi Bapak Ibu dalam berdakwah. Nabi itu bukan pilih-pilih. Bukan pilih-pilih. Wong amal wedhus pun didakwai oleh Nabi. Diajak masuk Islam. Dan saat itu juga penggembala kambing ini masuk Islam, mengucapkan syahadat. Ya. Jadi mengucapkan syahadat. Jadi ya hampir tidak mungkin ya kalau yang berdakwah yang menyampaikan itu Nabi. Ya, Nabi itu memang ngomongnya ya wes ganteng, ngomongannya ya lembut, sopan santun, yang dia omongkan juga benar, pasti orang akan ikut. Nah, demikian juga penggembala kambing. Dia masuk Islam Bapak. Setelah masuk Islam, beliau yang sang penggembala kambing ini wahai Nabi, ini saya ini hanya menggembalakan kambing. Ini wedhusnya orang Yahudi. Padahal Yahudi sedang akan diperangi. Kalau saya masuk Islam dan saya mengantarkan kambing, pasti saya akan dibunuh. Maka oleh Nabi kemudian kambing-kambing itu digitik. Jawane napa niki? Kan Jawa wedhus ngangge anu nggih. Gitik apa pecut lah ya. Maka kambing itu satu persatu digitiki pipinya. Kemudian kambing itu pulang ke rumah tuannya sendiri tanpa digiring oleh sang penggembala kambing. Jadi pipinya dipecuti. Ini mulai nah ini nggih mukjizat. Sampai tahu jalannya sendiri. Kamu ditiru ya. Nah, sampai seperti Bapak Ibu yang dimakan Allah. Nah, setelah itu maka terjadilah peperangan. Ya, kita nggak perlu sampaikan apa itu jalan cerita perangnya seperti apa. Yang jelas dalam peperangan itu betul Bapak Ibu, perang pertama diawali duel antara komandan perang
kemudian peperangan kemudian dilanjutkan. Kalau di Khaybar ini banyak benteng untuk menyimpan dan bertahan, menyimpan kekayaan. Satu persatu ditaklukkan, akhirnya Khaybar ini jatuh ke tangan Nabi dan para sahabat. Nah, setelah peperangan selesai, Bapak Ibu, ini juga nanti pelajaran untuk kita semua saya sampaikan. Yang namanya Yahudi itu tidak akan pernah ridho dan rela terhadap umat Islam. Sudah kalah saja orang Yahudi itu isih piye caranya membunuh Nabi. Ya, Bapak Ibu. Satu malam Bapak Ibu, Nabi ini kalau sudah menang, Nabi itu tidak langsung pulang. Dia akan mengkonsolidasikan kekuatan di tempat itu. Kemudian satu hari ia disuguhi oleh seorang perempuan Yahudi. Jadi kalau Nabi itu paling suka itu daging kambing bagian sampel ya. Sampel. Jolone sampel. Nah, jadi Nabi itu paling suka daging kambing bagian teko atau sampel. Ya, bagian itu. Nah, oleh orang Yahudi itu ternyata sudah dimasuki racun. Nah, kalau Nabi itu kan utusan Allah ya, pasti akan diberikan petunjuk kalau daging itu mengandung racun. Tapi juga ada sahabat yang terlanjur makan akhirnya meninggal. Ada sahabat yang meninggal makan daging itu karena sudah dikasih racun. Tapi Nabi kemudian ada kalau bahasa kita itu ya ada firasat atau apa ya. Dan akhirnya Nabi tidak makan daging itu. Ya, jadi Nabi selamat. Jadi pokoknya Yahudi itu seperti itu. Tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa orang Islam itu ada yang menyalahkan. Kenapa saudara-saudara kita Palestina itu kok menyerang orang Israel? Padahal kan orang Palestina itu orang di pesawat terbang. Ya, nyerang kan pasti kalah. Iya, itu diserang atau tidak, Yahudi itu pasti akan membunuh orang-orang Palestina satu demi satu. Makanya ada ikhtiar untuk berperang itu karena tidak mungkin orang Yahudi itu akan hidup berdampingan, hidup damai itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka kemudian terjadi lagi. Sampai hari kapanpun Yahudi itu tidak akan ridho, tidak akan rela memberikan tanah untuk saudara kita di Palestina. Tidak mungkin. Karena prinsipnya Yahudi, orang Islam itu ya musuh, harus dilenyapkan. Dan kalau bisa Palestina itu ya dihilangkan dari peta dunia. Jadi peta sudah ada. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah berikutnya Bapak Ibu, maka harta rampasan perang banyak sekali Bapak Ibu. Ada emas, ada ternak, ada kebun-kebun. Nah ini juga pelajaran penting yang harus kita implementasikan, kita praktekkan Bapak Ibu. Ketika harta rampasan perang dibagi-bagi, orang Yahudi itu menyampaikan, wahai Nabi, kalau kebun-kebun kami ini dikelola oleh orang Islam, saya yakin orang Islam kurang patio pintar. Karena memang orang Madinah kurang begitu bisa bercocok tanam. Karena lahannya pasir oleh bebatuan, pinternya dagang. Kalau untuk bercocok tanam kurang. Maka izinkan saya bersama masyarakat Yahudi ini untuk mengelola lahannya, nanti bagi hasil. Jadi ini bagi hasil itu pertama kali diterapkan di sini. Dan Nabi kemudian mengiyakan, artinya itu membolehkan kerjasama itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata Nabi itu sangat menghargai
itu harusnya juga memiliki skill, keahlian. Ono sing pinter dagang, ono sing pinter ngajar, ono sing pinter marai ngaji. Ada yang pinter apa tuh namanya gawe pesawat terbang. Itu dianjurkan dalam Islam dan harus Bapak Ibu. Hari ini kelemahan umat Islam adalah umat Islam itu belum begitu serius dalam belajar meningkatkan keahlian atau skill. Nyatanya memang penemuan-penemuan teknologi itu yang menemukan bukan orang Islam. Kemampuan dagangnya juga umat Islam masih lemah. Nyatanya di Indonesia itu hanya 4 kalau nggak 6 orang terkaya di Indonesia dari 50 orang itu umat Islam. Jadi wong 6 tok. Jadi wong 50 dihitung sing paling sugih. Dihitung. Dari 50 orang itu sing Islam berwong 6. Berarti sing utama papat bukan Islam. Jadi wong Islam itu dagangnya durung mati pintar, harus belajar. Dan juga skill atau keahlian yang lain. Wah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ajarkan skill dan keahlian untuk anak-anak kita setinggi mungkin, ya, semaksimal mungkin. Dan ini bagian dari pengorbanan membela Islam. Sekali lagi, membela Islam tidak identik harus perang, harus berhaji bukan. Termasuk di dalamnya membela Islam itu, Bapak Ibu mengajarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya. Syukur-syukur anaknya ya soleh dan solehah. Saya berdoa semoga nanti yang bisa menemukan mobil terbang itu malah orang Jepang sini. Mesin dua-dua itu orang Jepang. Bisa atau tidak? Bisa loh. Bisa. Yang membuat tidak bisa itu karena kita sudah mengatakan kita tidak bisa. Kalau kita mengatakan bisa, pasti Allah akan membuat itu mudah. Karena bagi Allah tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Jadi itu skill, termasuk itu juga bagian dari perjuangan membela Islam. Jadi kalau umat Islam itu menguasai teknologi di dunia ini, pasti orang non-Islam akan takut terhadap Islam. Nah, pertanyaannya memang umat Islam belum menguasai teknologi, sehingga sing gawe pesawat tempur mau Islam mau sana. Jadi ya gak berani orang Islam kalau musuh kan Amerika, sing gawe pesawat tempur orang Amerika, orang Islam untuk kuto. Ya karena kita memang belum punya skill. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran juga dari orang Khaybar ini, bagaimana Islam menghargai skill, keahlian, dan juga kemampuan individu. Tidak hanya dalam hal ilmu agama, tapi juga ilmu non agama. Ya, sing gawe pesawat terbang, sing gawe mobil listrik, yang bikin yang lain-lain itu harusnya umat Islam. Karena umat Islam itu umat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek durung, nek ini PR kita. Nek pun sepuh-sepuh juga berarti anak-anaknya. Ya, anak-anak. Yang ini juga berkorban, berjuang. Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, ini pelajaran penting juga. Dan yang terakhir, pelajaran berharga dari kisah perang Khaybar ini, betapa kita harus meyakini bahwa semua janji Allah itu pasti akan dipenuhi. Pasti Bapak Ibu. Kalau Allah
Bapak Ibu hari ini infak, sedekah di buka puasa menjanjikan pahala, bahkan menjanjikan rezeki yang berlipat, itu Allah pasti akan memenuhi janji itu. Ya. Jadi yang hari sore ini infak sedekah untuk berbuka puasa, saya doakan semoga cepat bisa umroh. Boleh bersama, boleh dengan saya maupun tidak dengan saya. Gue tidak dikira promosi. Jadi hakul yakin terhadap semua janji Allah, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ketika sore ini hadir ke masjid, Allah akan sangat memberikan janji yang banyak. Contohnya, siapa yang belajar menuntut ilmu Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Maka Bapak Ibu, coba orang-orang yang sampai tua tetap belajar menuntut ilmu, biasanya itu ikut atau tidak? Tidak. Jadi kalau ibu bapak sudah umur 70-80 tahun masih ngaji, isi maca Al-Quran, syukur-syukur maca tafsirnya, itu dijamin Allah tidak akan ikut. Syukur-syukur bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mulai sering ali, itu saya anjurkan untuk menghafal Al-Quran. Maksudnya itu kurang lebih hafal 30 juz ya. Menghafal, kalau saya juz apa itu mungkin ada yang sudah lupa, atau surat-surat pendek itu dihafal Bapak Ibu. Itu cara supaya tidak pikun. Maka orang yang pikun dengan yang tidak pikun, derajatnya di depan manusia tinggi mana? Tinggi yang tidak pikun. Itu janji Allah pada orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, itu Allah derajatnya akan ditinggikan. Maka ibu-ibu yang sepuh-sepuh jangan sampai longgar, malas dalam membaca Al-Quran. Syukur-syukur menghafal. Anda tidak apa-apa, karena itu untuk melatih otak kita itu tetap bekerja. Karena pikun itu karena otaknya berhenti. Kadang kan meskipun itu lari kabeh. Tapi kalau orang yang tetap membaca Al-Quran, syukur-syukur menghafal, itu tidak akan pikun. Coba aja nanti diperhatikan di masyarakat. Jadi kalau sudah sepuh kok masih ingatannya masih tajam, berarti dia biasa membaca Al-Quran atau syukur-syukur menghafal. Rapuh kok lari-lari tidak apa-apa. Saya pun juga sudah mulai turun, tapi saya tetap berusaha menghafal. Raketan untuk menghafal satu lembar itu butuh seminggu. Dulu saya menghafal satu halaman itu nggak sampai setengah jam hafal. Setoran bisa, jadi setengah jam hafalan, disetorkan ke Ustaz itu hafal. Sekarang seminggu belum tentu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga manusia itu semakin kuat tetap daya ingatnya turun, tapi jangan sampai nol. Tetap diasah otaknya. Nah itu janji Allah juga. Nah, itu janji Allah juga. Maka ini alhamdulillah Masjid Babul Ilmi ini memfasilitasi semua kegiatan untuk thalabul ilmi, sehingga ini derajatnya pasti akan tinggi. Paling tidak yang dunia orang pikul itu sudah luar biasa. Karena saya juga kadang melihat orang tua yang sudah lupa ingatan itu kan luar biasa ini. Jadi mudah-mudahan jamaah ini sehat semua, kemudian juga barokah semua umurnya, untuk Amerika ngomong anak butuh. Husnul khotimah. Amin. Oke, demikian Bapak Ibu. Oke, sudah menjelang buka, mari kita akhiri pengajian pada malam ini dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.